Lex nemini operatori nicum, nemini facit injuriam. Hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun dan tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini membuat sebuah video pembelajaran sebagai salah satu komponen penilaian pada mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan kelas A. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi logis sebagai sebuah negara hukum menempatkan kedudukan hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus terakomodir secara masif, baik itu dalam setiap tindakan filosofis maupun sosiologis dari masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pada hakikatnya merupakan refleksi dari keinginan negara untuk menempatkan hukum sebagai salah satu kaidah tertinggi di dalam konsepsi ketatanegaraan yang ada di negara ini. Tak lepas pula, hal ini mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia sebagai bagian dan juga integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan adanya konsekuensi logis Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan setiap kedudukan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat yang ada di sistem ketatanegaraan Indonesia haruslah berdasarkan sebuah sistem yang rigid dan juga sistematis yang tersusun secara konstruktif dan juga struktural agar menjamin agar nantinya setiap tindakan yang mereka lakukan berkesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat secara umumnya. Selanjutnya kita melihat secara lebih luas lagi bahwasanya dengan adanya konsep Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan adanya 4 nilai fundamental yang harus hadir di dalam suatu negara. Di mana pertama adalah hukum harus hadir sebagai satu kesatuan di dalam perangkatnya agar nantinya para pejabat dalam menjalankan setiap tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah hukum merupakan nilai konseptual dan juga merupakan salah satu konsensus di antara masyarakat yang menempatkan kedudukan mereka kepada struktur-struktur ketatanegaraan yang ada. Dan yang ketiga adalah hukum merupakan sarana yang menjadi wadah untuk menjembatani bagaimana antara hak dan kewajiban setiap orang yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah memastikan bahwasanya pengakomodiran terhadap setiap hak dan kewajiban tetap pada koridor yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Lebih jauh, marilah kita lihat juga bahwasanya dengan adanya konsep tersebut, maka hal inilah yang akan mencapai 3 tujuan utama dari hukum. Yang pertama adalah menciptakan keadilan, yang kedua adalah menciptakan kebermanfaatan, dan yang ketiga memastikan adanya kepastian hukum di masyarakat. Maka bila kita menarik garis kesimpulan yang panjang, akan terdapat sebuah benang merah, yaitu pejabat tata usaha negara yang merupakan pemegang kekuasaan dalam menjalankan sistem di pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi yang berjalan harus berdasarkan dengan mekanisme-mekanisme yang telah diberikan oleh hukum. Ketika pejabat tata usaha negara tidak melakukan mekanisme tersebut dengan maksimal, maka yang terjadi adalah abuse of power, di mana kekuatan yang diberikan oleh kedudukan mereka justru mengakomodir ataupun mereduksi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat secara luas. Kita mengutip bahwasannya ketika kita berbicara mengenai pejabat tata usaha negara di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengatur setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tidak lepas dari sebuah konsep bahwasanya
pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan yang begitu besar. Ketika berbicara mengenai kewenangan yang begitu besar, maka perlu ada sarana untuk membendung kekuatan ini agar tidak menjadi kekuatan yang justru merusak dari sebuah sistem. Karena apa? Ketika sebuah sistem tidak berjalan secara maksimal karena adanya abuse of power dan juga tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang secara seimbang, ini akan merusak sistem ketatanegaraan yang ada. Di mana di dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan setidaknya terdapat 3 jenis bentuk pembagian kewenangan ataupun bagaimana seorang pejabat tata usaha negara mendapatkan kewenangan ataupun kedudukannya dalam hal ini untuk menjalankan pemerintahan. Yang pertama adalah kita lihat bahwasanya secara atribusi. Berbicara mengenai kedudukan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara secara atribusi adalah ketika pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk melakukan setiap tindakan hukum ataupun tindakan nyata berdasarkan perintah dari undang-undang. Sehingga selain dari apa yang diperintahkan undang-undang, kewenangan ataupun kedudukan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat dilakukan dan tidak ada yang dapat mereduksi perintah dari undang-undang ini. Karena apa? Pemberian wewenang dilakukan secara atribusi yang merupakan kehendak dari suatu produk hukum secara mutlak. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwasanya selain secara atribusi, kita juga mengetahui ketika adanya pemberian kedudukan ataupun kewenangan terhadap pejabat tata usaha negara terdapat juga secara delegasi, di mana pemberian secara delegasi diberikan adanya pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dengan kewenangan yang akan berpisah satu sama lain, di mana pertanggungjawaban antara yang menerima delegasi dan yang melakukan delegasi adalah tidak ada hubungan yang integral antara satu sama lain sehingga berjalan secara tidak simultan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh si penerima delegasi, bukan lagi pemilik delegasinya. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwasanya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara dapat ditemui secara mandat, di mana kewajiban dan juga tupoksi yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara yang mendapatkan kewenangan secara mandatoris, maka kewajiban dan juga pertanggungjawaban tetap berada pada pemilik dari mandat tersebut. Sehingga dalam hal ini, inilah merupakan salah satu konsep untuk melihat bagaimana keberadaan negara hukum dan juga kewenangan dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. Selanjutnya berbicara lebih jauh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dapat kita lihat secara luas. Yang pertama adalah tindakan dari pejabat tata usaha negara itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tindakan nyata dan yang kedua adalah tindakan hukum. Ketika kita berbicara mengenai tindakan nyata, maka dalam hal ini pejabat tata usaha negara melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan hukum atau melalui mekanisme yang secara pribadi dilakukan. Hal ini dapat berupa tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu yang merupakan bagian dari tugas pokok, wewenang, dan fungsi yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. Hal ini akan berbeda dengan mekanisme yang dimiliki oleh tindakan hukum yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, di mana tindakan hukum yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara merupakan refleksi dari tindak-tindakan berdasarkan aturan hukum yang ada, di mana tindakan hukum ini nantinya akan terbagi menjadi 2 mekanisme, yaitu yang pertama adalah tindakan hukum bersegi 1 dan yang kedua adalah tindakan hukum bersegi 2. Di mana tindakan hukum bersegi 1 maka dia akan bersifat keperdataan dari si pejabat tata usaha negara. Hal ini berbeda dengan tindakan hukum yang dilakukan bersegi 2 karena ada ranah publik dalam tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga tidak hanya bergerak secara individual namun juga konseptual dan konstruktif terhadap tindakan tersebut berjalan secara mekanisme mutatis mutandis. Selanjutnya ketika berbicara mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berupa tindakan hukum, dapat kita lihat bahwasanya tindakan hukum tersebut dapat menjadi beberapa bagian. Ya, ini yang pertama adalah konkret, dalam artian tindakan hukum bersegi 2 ini dilakukan secara nyata dan langsung kepada masyarakat, dan juga dari tindakan konkret yang dilakukan oleh masyarakat tersebut akan dikenai oleh tindakan hukum oleh pejabat tata usaha negara, sehingga pengambilan tindakan-tindakan ini berakibat atau berhaluan pada sebuah tindakan akhir, ya ini nyata terhadap mekanisme akhir yang akan diambil. Selanjutnya adalah tindakan
tindakan yang akan bersifat final dan mengikat. Perlu diketahui bahwasanya ketika pejabat tata usaha negara menjalankan tugas pokok, wewenang dan fungsi yang dimilikinya, maka kekuatan dari tindakan hukum ini memiliki nilai mengikat dan final, sehingga akan berakibat meluas terhadap masyarakat yang terkena terhadap tindakan pejabat tata usaha negara tersebut. Oleh karena itu, mengutip pernyataan Lawrence M. Friedman dalam teorinya bahwasanya pejabat tata usaha negara merupakan bagian dari legal system. Ketika kita melihat dalam struktur legal system dan nilai sosiologis hukum dan juga pendekatan yuridis normatif di dalam mekanisme kewenangan yang dimiliki pejabat tata usaha negara tersebut dan tindakan yang mereka lakukan, setidaknya terdapat tiga indikator yang harus dilihat secara meluas. Yang pertama adalah kita melihat secara legal system, di mana ketika berbicara mengenai legal system adalah bagaimana pejabat tata usaha negara dapat menjalankan tugas pokok, wewenang dan fungsinya sesuai dengan sistem yang ada, dalam artian tidak ada pereduksian dan juga derogasi terhadap hak dan wewenang yang dimiliki oleh masyarakat secara luas. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai kedudukan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara secara legal culture, di mana budaya hukum masyarakat juga harus merupakan patokan dalam tindakan hukum yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara. Ketika pejabat tata usaha negara memberikan sebuah tindakan yang justru tidak mengakomodir dan malah mereduksi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini justru merusak nilai-nilai fundamental yang terdapat di masyarakat dan juga konsep dari legal culture. Selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai legal system dan legal culture, maka kita juga berbicara mengenai legal structure, di mana kedudukan atau struktur yang dibangun oleh pejabat tata usaha negara ketika dia mendapatkan wewenang baik secara atribusi, delegasi maupun mandat akan berakhir pada mekanisme wewenang, yaitu baik dia tindakan hukum ataupun tindakan nyata yang terstruktur dan sistematis. Ketika tindakan tersebut tidak dijalankan secara terstruktur dan sistematis, maka yang terjadi adalah mekanisme-mekanisme menjadi cacat dan tidak dapat berjalan secara maksimal. Padahal yang kita inginkan adalah bagaimana pejabat tata usaha negara dapat menjalankan kewajiban yang dimilikinya secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini akan sejalan dengan pendapat dari Lawrence M. Friedman, di mana pendapat Lawrence M. Friedman dalam konsep social legal culture dengan menempatkan tiga nilai fundamental ini merupakan patokan ketika pejabat tata usaha negara menjalankan suatu wewenang, baik itu secara atribusi, delegasi, dan mandat yang termanifestasi melalui bentuk-bentuk tindakan hukum ataupun tindakan nyata. Selanjutnya kita juga berbicara bahwasanya ketika nantinya paling banyak tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara adalah tindakan hukum, di mana tindakan hukum dari pejabat tata usaha negara dengan adanya suatu keputusan, di mana keputusan dari pejabat tata usaha negara memiliki nilai konkret individual dan mengikat. Nilai konkret individual dan mengikat yang dimiliki oleh keputusan dari pejabat tata usaha negara merupakan sebuah mekanisme legal control yang baik untuk mengatur masyarakat. Namun haruslah dilihat secara konstruktif pula apabila nantinya berbicara mengenai adanya konseptual ini. Bila kita menarik suatu konsep yang berjalan secara simultan, ketika pejabat tata usaha negara menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diberikan oleh perintah undang-undang, maka kita juga bisa mengutip pernyataan Bevogate, di mana dalam konsepnya dia mengatakan bahwasanya ketika seorang pejabat tata usaha negara menjalankan suatu mekanisme kewenangan namun tidak secara konstruktif, yang terjadi adalah rusaknya social control dan juga legal system yang seharusnya dijalankan secara bertahap dan simultan. Ketika semuanya tidak dijalankan secara bertahap dan simultan, yang ada adalah mekanisme hukum yang diambil adalah mekanisme hukum yang cacat, di mana cacat hukum ini akan berakibat kepada setiap keputusan yang diambil oleh pejabat tata usaha negara menjadi tidak memiliki dampak yang signifikan, alias hanya dapat berdampak sementara terhadap tindakan yang mereka lakukan. Sedangkan di sini pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan dan juga tupoksi yang tinggi untuk dapat memberikan kontrol yang baik di masyarakat agar masyarakat dapat memahami bagaimana situasi dan kondisi yang ada dan juga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kedudukan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dengan begitu luas, maka dalam hal ini konstruksi dari kewenangan yang dimiliki oleh setiap pejabat tata usaha negara harus dijalankan secara masif. Ketika dijalankan secara masif, maka otomatis pula mekanisme-mekanisme lebih lanjut terhadap sistem tersebut akan terakomodir dengan baik. Namun hal ini akan berjalan
mundur apabila pejabat tata usaha negara tidak mampu mengakomodir dan justru mereduksi setiap mekanisme tersebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini mengenai kedudukan dan juga kewenangan dimiliki pejabat tata usaha negara dalam konseptual negara hukum, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya social legal culture merupakan sebuah nilai indikator untuk menentukan apakah pejabat tata usaha negara telah menjalankan kedudukan ataupun kewenangan yang dimiliki sesuai dengan tindakan hukum yang tepat untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.